Halo teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramal membahas topik-topik tentang pencerahan aura ya. Jadi di sini teman-teman, biasanya saya meramalkan tentang ramalan 12 show, 12 zodiak. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini pasti teman-teman sudah melihat, sebelum saya berkata apa-apa, berkata yang lebih panjang lebar, pasti teman-teman sudah tahu ya, dalam layar ini pasti sudah banyak, apa sih kok dalam meja altar ini kok ada banyak beda ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kali ini saya akan membahas tentang pencerahan aura. Tapi pencerahan aura itu dilihat dari hoki, rezeki Anda, keberuntungan dan hoki, keberuntungan, rezeki dan dewa penolong Anda ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan menyeduhkan air ya ke dalam beberapa gelas ya. Nah, jadi di sini gelas ini menyatakan tentang eh, hoki, rezeki, keberuntungan Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tahu ya. Jadi di sini sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, teman-teman bisa like ataupun mensubscribe ya supaya selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang topik ramalan tentang pencerahan aura jika dilihat dari hoki keberuntungan, rezeki Anda, dan dewa penolong. Jadi di sini ada tiga gelas sama tiga kartu seperti biasa ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan seduh air ke dalam gelas. Ini akan melihat seberapa banyak hoki, rezeki, dan keberuntungan Anda jika dilihat dari cara menyeduh air yang saya seduhkan untuk Anda yang Anda pilih gelas dan kartu remi ya. Nah, jadi di sini juga dari kartu remi ini juga akan menjelaskan tentang eh, dewa penolong Anda jika dilihat dari pencerahan aura, hokinya itu bagaimana ya kalau dilihat dari kartunya. Jadi di sini ada dua bagian ya. Jadi teman-teman bisa tahu eh, apa sih bagaimana bisa melihat yang bagaimana terpenting apakah pencerahan aura ini bagus atau tidak untuk Anda yang memilih jeruk ya. Maaf, bisa memilih gelas ataupun kartu remi ya. Jadi di sini teman-teman, di sini ada tiga gelas ya. Yang satu gelasnya warna hijau, yang kedua gelasnya warna pink, yang ketiga gelasnya warna biru ya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum saya melanjutkan ramalan ini, jadi di sini uh, saya akan mengambil hal positif dulu dari ketiga kartu ini, ketiga gelas ini, ya, bagaimana hasil penerawan saya untuk kalian semua supaya bisa mendapatkan yang terbaik, hal yang positif yang bisa Anda ambil ya. Nah, di sini saya akan memulai hasil penerawan saya tentang pencerahan aura. Nah, di sini teman-teman, pencerahan aura ini yang bisa saya tangkap satu, hoki rezeki Anda sih memang tidaklah buruk ya, tidaklah mendapatkan hal kesialan. Tapi di sini satu, pencerahan aura Anda itu kurang bagus. Terus yang kedua, belum ada waktunya, belum saatnya bertemu dengan dewa penolong. Jadi apapun juga ada beberapa hal yang kurang bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Jadi apapun juga satu ya mungkin uh, banyak keinginan tapi banyak hasil yang belum bisa tercapai. Nah, jadi sini teman-teman, uh, maaf ya teman-teman ya. Jadi ini hasil ramalan ini banyak terganggu karena suara saya, karena batuk saya, tenggorokan saya gatel ya, karena memang uh,
baru sembuh dari sakit ya. Nah, jadi teman-teman di sini harap maklum ya. Jadi ramalan ini kan memang mungkin udah tunggu 3 hari atau 4 hari ke depan, kan memang sudah banyak banget teman-teman yang banyak menunggu ramalan saya. Mungkin banyak yang sudah rindu ya dengan ramalan saya. Jadi saya membuat ramalan ini untuk Anda ya teman-teman yang pecinta ramalan saya. Nah, jadi di sini yang tadi saya udah bilang banyak hal yang belum bisa tercapai ya. Terus juga eh, ada hoki rezeki, keberuntungan, dewa penolong, banyak yang sudah ya, tapi di sini banyak kurang mengalami hal-hal yang baik, hal yang malah bisa mendapatkan hal kerugian ya. Di sini dewa penolong ada datang, tapi di situ juga ada kedatangan orang yang tidak diinginkan. Nah, jadi di sini teman-teman, seperti apakah hoki rezeki, keberuntungan Anda, dewa penolong Anda itu dari pencerahan aura? Pasti banyak teman-teman yang merasa uh, tidak nyaman, merasa penasaran, merasa ingin tahu banyak hal apa sih pencerahan aura itu ya. Kenapa dengan Ko Evan Jaya selalu membahas tentang pencerahan aura ya, dan bagaimana menyikapinya dan bagaimana untuk menghadapi pencerahan aura, dan apa yang kita dapatin dengan pencerahan aura ya teman-teman ya. Nah, oke, di sini teman-teman, kembali saya akan katakan bahwa di sini ada 3 gelas ya. Di sini gelas pertama ada gelas warna hijau, gelas yang kedua ada gelas warna pink, terus yang ketiga ada gelas yang warna biru ya. Nah, jadi di sini teman-teman, pertama kalinya itu teman-teman, saya akan mengajak Anda tuh untuk memilih ketiga kartu ini ya. Pertama saya akan seduh air. Saya akan melihat dulu dari hoki rezeki Anda ya. Keberuntungan Anda bagaimana? Baru saya akan meramal dengan kartu remi ya. Oke teman-teman, di sini akan memberikan waktu Anda kepada Anda tuh 10 detik dari sekarang. Jadi misalnya kalau 10 detik yang saya kasih itu masih belum cukup, Anda masih boleh menjeda ataupun mempost video ini supaya Anda benar-benar memilih kartu yang terbaik buat Anda ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan mulai hitung 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke teman-teman, saya akan memulai dengan lonceng tanda berbunyi. Oke teman-teman, di sini seperti biasa saya akan memulai dengan gelas pertama, yaitu gelas warna hijau ya teman-teman ya. Pertama saya akan singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, di sini hanya ada 1 gelas dan 1 kartu remi. Saya akan menyeduh dulu air ya, yang saya seduh ya. Oke teman-teman, di sini saya akan melihat dulu gelasnya. Oke teman-teman, di sini teman-teman memilih gelas warna hijau. Di sini dikatakan bahwa Anda tuh mendapatkan hoki rezeki itu ada, tapi di sini yang saya tangkap aura positifnya ini Anda bisa mendapatkan hoki rezekinya itu di tempat yang jauh ya. Di tempat jauh itu seperti apa? Lewatin pulau, lewatin daratan, dan lewatin lautan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini pulau ke pulau, lautan ke lautan ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini hoki rezeki Anda itu di tanah kelahiran Anda tidak bisa mendapatkan hal yang baik, tapi di
di tanah yang bukan tanah kelahiran Anda, ya, tapi harus melewati pulau dan daratan, pulau perairan, ya. Nah, jadi di sini Anda baru bisa mendapatkan hoki rezeki yang banyak, ya, di sini, ya. Nah, jadi di sini eh, Anda kalau misalnya di tanah kelahiran ataupun tidak berpindah tempat di tanah pulau Anda hidupnya begini-begini saja, teman-teman. Karena hoki rezeki Anda tuh yang Anda dapat itu tidak seberapa dibandingkan di luar pulau. Nah, jadi di sini hoki rezeki ini yang saya lihat ada dewa penolong, tapi kalau memang jika di tanah kelahiran Anda itu Anda mendapatkan mata pencaharian Anda mendapat makan di situ, ya, di tanah kelahiran Anda, dewa penolong sangat tipis, ya, teman-teman, karena memang eh, karena karma nasib Anda itu ada di luar pulau, ada di luar tanah kelahiran Anda. Jadi di sini Anda baru bisa mulai membuka usaha lancar dan sukses di luar pulau, ya. Nah, jadi di sini jika Anda memang tidak ingin pindah, Anda hidupnya begitu-begitu saja, ya, teman-teman, ya. Bisa naik tapi bisa turun lagi, ya, seperti biasa, ya, naik turun naik turun naik turun, jadi sehingga akhirnya Anda hidupnya tidak begitu makmur dan tidak begitu bahagia, ya, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini, ya, eh, kalau di tanah kelahiran Anda ini, ya, mungkin ya kurang bisa leluasa mendapatkan suatu rezeki, ya. Anda selalu mendapatkan suatu kesialan, ya. Nah, jadi di sini biasanya kan orang kalau yang melahirkan itu dilahirkan di tanah kelahiran Anda itu biasanya kan bisa dibilang ada yang pembawa hoki, ada yang bisa hanya untuk selingan saja, numpang lahir, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi di sini, ya, teman-teman, ya, nggak usah takut karena memang di sini hoki rezeki Anda itu tidak bakal kemana-mana asalkan Anda berpindah tempat, berpindah di tanah kelahiran Anda, berpindah di tanah pulau Anda, ya. Nah, jadi di sini hoki rezeki Anda tuh ada banyak, cuman di sini semua tergantung usaha Anda bagaimana menyikapi itu semua, ya. Di sini teman-teman kalau saya lihat di sini pencerahan aura itu ya perlu dibenahi, ya. Perlu aura Anda tuh perlu dibersihkan kembali, perlu dibenahi kembali supaya aura Anda tuh bisa bagus, bisa mendapatkan hal positif, ya, bisa Anda menarik menghampiri Anda kembali, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa orang yang sudah menikah dan berkeluarga. Samping juga di sini juga ada yang masih single, ya, masih jomblo. Cuman di sini ya lebih bagus yang masih belum yang masih single, ya, lebih bagus cari mata pencaharian di luar kota, ya, pokoknya di luar pulau melewati perairan dan daratan. Terus juga di sini dari segi yang saya lihat, ya, airnya yang ini sangat jernih sekali. Cuman di sini di samping itu juga ada beberapa aura gelap yang menyelimuti Anda, ya. Karena di sini ada beberapa aura gelap yang selalu datang menghampiri Anda, ya. Percaya atau tidak percaya, Anda bisa merasakan sendiri sebegitu hebatnya Anda merasakan kesulitan dan kesusahan lebih kurang 5 sampai 7 tahun, ya. Sampai sekarang Anda masih belum bisa mendapatkan apa-apa, ya. Nah, jadi di sini uang yang dulu-dulunya Anda bisa menabung, tetapi Anda hilang sekejap, ya. Kenapa? Entah kenapa bisa hilang sekejap, karena bisa juga uang bisa mendapatkan kesialan, bisa mendapatkan karma nasib, ya, untuk membayar hutang-hutang ataupun untuk membuat Anda tuh frustasi, stres. Karma nasib Anda tuh bisa dibilang berputar dan berputar, akhirnya Anda selalu kurang mendapatkan sesuatu hal yang baik, gitu, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini auranya ini dari segi air ada hal yang baik, juga ada hal yang mencekam hidup Anda yang selalu menghampiri Anda tuh membuat Anda tuh menjadi tidak baik, ya. Karena di sini ada air yang selalu membuat Anda itu maaf, ada aura gelap yang selalu membuat Anda tuh uh,
tercengang ya, membuat Anda tuh bingung sehingga susah untuk melewati kehidupan ini ya. Sehingga Anda bisa dibilang hidup Anda pas-pasan walaupun memang itu sangat menyiksa kehidupan Anda ya. Oke, di sini dari segi air sudah saya lihat ya teman-teman. Saya akan melanjutkan dari segi kartu remi ya teman-teman. Saya akan lihat dulu bagaimana. Nah, di sini ya teman-teman, di sini kembali saya akan mengatakan bahwa ketiga kartu ini mengatakan bahwa banyak rencana tujuan yang ingin Anda terapkan, yang ini Anda lakukan, tapi masih setengah-setengah ya. Apakah ini bisa membuahkan hasil, atau apakah ini bisa menjadi harapan, apakah ini bisa membuahkan suatu hal yang positif, apakah ini dan segala lain dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, itu juga di sini ketiga kartunya ini mengatakan bahwa Anda harus melakukan proyek ataupun usaha kerjasama yang sangat menguntungkan buat Anda ya teman-teman. Karena di sini hoki rezeki Anda itu ada banyak ya. Di sini Anda mesti banyak melakukan interaksi teman dari jarak jauh, mungkin dari teman lain ke teman yang lain, ataupun Anda berkomunikasi dengan tanah pulau yang lain ya di sini tuh teman-teman. Karena di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ketiga kartu ini mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat besar, mendapatkan suatu rezeki yang banyak ya. Tapi Anda harus benar-benar bisa bekerja sama di luar pulau ya teman-teman ya. Karena di sini kalau tadi dilihat dari segi air, dia mengatakan bahwa Anda itu harus lebih cepat bergegas ataupun cepat keluar dari tanah kelahiran Anda. Karena memang di sini banyak sesuatu hal yang harus dikerjakan di luar pulau Anda ya. Bisa mendapatkan suatu hoki rezeki yang bisa membuat Anda tuh yang tadinya jatuh bangun bisa membuat Anda tuh bangkit kembali dan bisa menjadi sukses ya teman-teman ya. Coba di sini saya akan lihat lagi di sini keenam kartunya apa. Nah, teman-teman di sini memang di sini Anda banyak mengalami kesedihan, Anda selalu banyak berdoa kepada Tuhan ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi di sini teman-teman ya, Anda selalu merasa bahwa kurang bisa mendapatkan suatu kebahagiaan ya. Di sini kalau saya lihat di sini juga memang bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah menikah, ini juga banyak yang selalu pasangan Anda yang selalu memberi Anda rezeki, membantu Anda hoki ya. Tapi di sini juga tetap tidak bisa membuat Anda tuh lancar dan sukses gitu ya. Baik Anda adalah wanita, baik Anda adalah pria ya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya, begitu banyak harapan, begitu banyak doa ya yang Anda panjatkan kepada Tuhan ya. Di sini juga banyak hal yang selalu membuat Anda tuh gelisah, gundah, kadang hidup dalam kesendirian ya. Jadi di sini ya teman-teman, mungkin Anda adalah seorang pria yang menonton video ini, mungkin Anda selalu merasa bahwa Anda yang menjadi jiwa kepemimpinan, Anda menjadi pimpinan dari keluarga, merasa tidak becus ataupun merasa tidak ada apa-apanya, sehingga memang mungkin keluarga ini mungkin
mengharapkan suatu kepemimpinan yang untuk selalu memenuhi dan menghidupi keluarga ya. Jadi di sini teman-teman ya, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu merasa menangis diri ataupun merasa bahwa Anda tuh tidak ada jalan keluar ya. Karena memang di sini teman-teman, satu ya, Anda perlu pencerahan aura. Terus yang kedua, Anda perlu di sini juga saya akan perlu mengatakan bahwa teman-teman, pencerahan aura itu satu juga perlu adanya mandi bunga. Terus yang kedua, Anda juga perlu melakukan perjalanan untuk melewati pulau ke pulau lain, untuk melewati perairan ya. Di situ juga karena memang di situ jika memang teman-teman tidak ingin mandi bunga, Anda boleh melakukan suatu pulau ke pulau lain ataupun melewati pulau, melewati perairan ataupun lautan ya. Karena memang dalam segala hal yang tidak baik, pasti kalau melewati perairan pasti semuanya udah hilang di situ ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ya, bagi Anda yang bisa membuat maaf teman-teman. Nah, jadi di sini kalau bisa teman-teman ini melakukan suatu perjalanan yang jauh ya, melewati perairan, sehingga Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, jika memang Anda ingin mendapatkan suatu hal yang baik, Anda misalnya pulau A ke pulau B, berarti itu pulau ke pulau lain, berarti udah melewati perairan dan melewati daratan gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalnya ini kalau saya ajari ya teman-teman, jika memang ini teman-teman ingin selalu cepat mendapatkan suatu hal yang baik, Anda terbang ke pulau B ya, Anda mandi, Anda pergi ke pantai, Anda mandi, celupkan diri di lautan sebanyak 3 kali, tapi Anda celupkan badan Anda seluruhnya pas jam 12 malam ya. Anda ditemani dengan guru-guru Anda ataupun ditemani dengan teman Anda supaya memegang kaki dan tangan Anda supaya tidak terbawa arus, terbawa air lautan ya, karena memang jam 12 malam itu airnya sangat deras sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda jika Anda berani, Anda mandi pas menjelang bulan purnama. Nah, itulah bulan cahaya purnama sangat terang. Di situ Anda mandi ya. Anda celupkan diri 3 kali dan memanjatkan permohonan. Jika di sini memang Anda ada sesuatu yang mau ditanyakan, Anda bisa tanyakan ke nomor WA saya ya, lebih lanjut. Nah, jadi di sini Anda bisa, setelah Anda mandi, Anda bisa melakukan selanjutnya dalam perjalanan ya. Karena memang di sini teman-teman nggak mungkin saya memperjelas bagaimana langkah-langkah untuk mandi di pantai ya. Langkah selanjutnya itu bagaimana ya. Karena teman-teman di sini rata-rata 70-85% rata-rata teman-teman pasti tidak berani untuk mencelupkan diri Anda seluruhnya pas jam 12 malam di tepi pantai ya teman-teman. Karena memang ada beberapa banyak orang yang selalu takut untuk bisa mandi ke pantai ya. Nah, jadi di sini juga ada berbagai banyak alasan, pasti selalu ada mistis horor di pantai ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini hoki rezeki Anda sangat banyak ya di luar pulau ya. Jadi Anda berpikirlah secara matang dan dewasa bagaimana untuk selalu melakukan kehidupan Anda tuh bisa menjadi lebih baik ya. Coba di 3 kartu ini saya akan mengatakan bahwa di sini nah. Di sini memang di sini kalau saya lihat Anda memang banyak yang Anda selalu sabar ya, menanti-nantikan hal yang baik ya. Cuman di sini Anda banyak berdoa, Anda banyak sembahyang, Anda banyak sholat ya. Doa juga memang sangat susah untuk bisa menjawab doa Anda ya. Teman-teman di sini bukan saya sok mengajari Anda, karena di sini saya mengatakan bahwa sudah banyak berdoa, sudah banyak sembahyang ya, sudah banyak
berikhtiar, ya, banyak doa ini itu segala macam, tapi kok Tuhan tidak menjawab doa kita, ya. Karena teman-teman di sini bukanlah Tuhan tidak menjawab doa kita, karena memang Tuhan ingin kita bersabar sampai kita hal itu sudah tercapai dengan hal yang baik. Sudah waktunya Anda sudah mendapatkan hal yang baik, bertemu dengan Dewa Penolong. Nah, dari disitulah Anda bisa benar-benar membukakan hati dan pikiran Anda supaya Anda bisa lebih fokus ke hal-hal yang baik yang Anda inginkan saat itu. Ya, teman-teman. Nah, jadi di sini 3 kartunya saya akan lihat lagi. Nah, di sini kalau yang saya lihat di sini ya teman-teman, banyak kalau di tanda kelahiran Anda, ya, Anda banyak mengalami kesakitan, ya. Ada saja Anda selalu merasa bahwa hidup kurang bergairah, hidup kurang bersemangat, ya, karena memang di sini juga banyak bertemu dengan teman-teman, tapi teman-teman itu semua mengatakan janji-janjinya janji palsu, ya, di sini. Nah, dan juga tidak selalu menanamkan modal, selalu menanamkan uang yang cukup banyak, tapi ujung-ujungnya tidak mendapatkan hasil, ya, di sini, ya. Nah, jadi di sini teman-teman cukup luangkan waktu Anda, berpikirlah Anda lebih jernih, ya. Bersiaplah dan bersemangat untuk memulai kehidupan Anda yang baru. Karena banyak sesuatu hal yang selalu mengganjal dalam hati dan pikiran Anda supaya sangat susah untuk bisa lancar dan sukses, ya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat dari hasil penglihatan saya, Anda memiliki kartu ini, Anda suka bermalas-malasan, Anda cepat putus asa, ya. Anda juga suka emosional, sehingga Anda merusak merusak keluarga Anda. Teman-teman di sini banyak yang selalu ingin membutuhkan uang, banyak yang selalu ingin sukses, ingin selalu pekerjaan mereka tuh selalu lancar, banyak ingin supaya usaha mereka maju, banyak ingin supaya mereka selalu mendapatkan kehidupan yang layak, selalu mendapatkan hoki rezeki yang lebih dan lebih. Jadi teman-teman di sini cukuplah Anda bermalas-malasan. Mulai dari sekarang Anda lebih giat, lebih rajin, ya, lebih bersemangat untuk selalu cepat mengubah kehidupan Anda yang salah, mengubah kehidupan Anda yang tadinya tidak membuat Anda itu baik dan maju. Mulai dari sekarang Anda bangkitlah untuk melakukan yang terbaik, ya. Di sini teman-teman, saya akan lihat lagi pesannya apa. Nah, jadi di sini teman-teman usahakan, ya, Anda melakukan acara ritual, ya, pencerahan aura Anda. Bersihkanlah aura Anda secara seluruhnya, ya. Karena memang di sini teman-teman, dengan adanya doa, ya, dengan adanya harapan yang kita panjatkan ke Tuhan, ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Karena memang di sini banyak orang mengatakan bahwa doa adalah yang terpenting. Doa adalah obat. Doa adalah kekuatan. Tapi di sini teman-teman, jika kita aura kita itu tidak bersih, ya, selalu kotor, selalu mendapatkan hal-hal negatif yang selalu menghampiri kita, jadi apapun juga sangat susah untuk kita gapai. Jadi teman di sini, jika memang teman-teman yang asik ngotot, tidak percaya dengan pencerahan aura, terserah Anda, ya teman-teman. Karena memang di sini Anda masih bisa melakukan pencerahan aura itu seperti yang tadi saya bilang. Anda melakukan pulau ke pulau lain, melewati perairan, melewati daratan, ya. Anda disitulah mulai melakukan pencaharian,
mata pencarian, mencari rezeki ya, mencari dewa penolong. Karena memang di sini Anda di sini kembali saya akan mengatakan bahwa teman-teman, jika Anda hanya selalu bisa berdoa tapi tidak melakukan usaha ataupun tindakan, itu sama saja dengan nol ya teman-teman ya. Jadi di sini Anda mengatakan bahwa Anda baik-baik saja, Anda mengatakan bahwa saya tidak mengalami ketimpa sial, saya tidak mengalami hal yang tidak baik, saya tidak mengalami hal yang begini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini pencerahan aura itu bukan hanya kita mengalami hal yang nasib sial, kemalangan, tapi di sini kita bisa mengalami sesuatu hal yang benar-benar nihil dari di luar dugaan kita ya. Apapun yang kita kerjakan sama sekali tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi di sini teman-teman untuk hal yang baik itu sangat susah. Jadi jangan anggap remeh ya teman-teman ya. Seperti ibarat seperti ini ya teman-teman. Kita lahir pasti seperti kita dibina, kita lahir pasti selalu menjadi anak manusia yang baik ya teman-teman ya. Jika memang anak manusia ya kita dilahirkan, kalau misalnya sudah melakukan hal yang bersikap yang tidak baik ya terhadap orang lain, untuk mengubah kembali, untuk belajar menjadi yang lebih baik lagi itu sangat susah teman-teman. Karena suatu hal yang sudah menjadi hal yang kebiasaan itu sudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk mendapatkan suatu hal yang baik sangat susah teman-teman. Jadi ada banyak orang mengatakan bahwa apakah kita sudah pencerahan aura, kita sudah membukakan diri, membersihkan aura kita, apakah kita hal yang baik langsung menghampiri kita? Teman-teman di sini saya akan meluruskan itu semuanya bahwa teman-teman ya kita pencerahan aura, kita buka aura kita seluruhnya untuk mendapatkan hal yang baik ya. Itu proses demi proses berhubungan dengan karma dan nasib Anda ya teman-teman. Hoki rezeki keberuntungan Anda tidak akan pernah lari, tidak akan berpindah tempat. Karena di situ itu kalau misalnya sudah menjadi milik kita, dia tidak akan berpindah ke orang lain. Jadi di sini teman-teman, hoki rezeki, keberuntungan, dewa penolong yang sudah ditutupi ataupun kita mendapatkan suatu aura yang gelap, itu semuanya tuh butuh proses. Sedangkan kita aja punya sikap kebiasaan yang tidak baik, kita untuk mengubah hal yang baik sangat susah teman-teman, karena itu adalah suatu kebiasaan, suatu tabiat dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman di sini ya, untuk mendapatkan suatu hal yang baik itu sangat susah, itu butuh proses ya teman-teman ya. Jadi seperti kita banyak belajar dari kita lahir sampai kita tua nanti, kita juga selalu belajar ya teman-teman. Jadi di sini terkadang kita banyak mengajari, kita juga banyak diajari ya teman-teman ya. Bukan hanya mengajari, tapi kita juga banyak diajari. Jadi teman-teman di sini kita banyak belajar melakukan suatu hal yang baik. Jadi di sini pencerahan aura tergantung dari mulut kita. Kalau mulut kita bisa berkata baik, bertutur kata yang baik, kita pasti mendapatkan hal yang baik. Jika tindakan kita, perilaku kita, tingkah laku kita tidak baik, kita pasti akan mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi teman-teman di sini, pencerahan aura itu sangat luas. Bisa bergantung dari penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, tindakan kita. Jadi teman-teman di sini, pencerahan aura itu banyak jenisnya, banyak pengertiannya. Jadi di sini teman-teman udah cukup tahu ya, memilih kartu dengan gelas warna hijau ya. Pencerahan aura itu udah cukup paham ya, cukup mengerti. Jadi di sini teman-teman udah bisa tahu, mulai dari sekarang jangan bermalas-malasan dan jangan melakukan hal yang tidak baik yang bisa membuat Anda tuh kehidupan jadi tidak baik. Oke teman-teman, di sini udah cukup
cukup jelas ya teman-teman ya, hasil pengertiannya, solusi dan kemudahannya. Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di nomor WA saya ya. Untuk solusi kemudahan saya, bisa dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kartu ramalan dengan gelas warna hijau. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dengan gelas warna pink. Di sini saya akan menyeduhkan dulu sebentar airnya ya teman-teman. Kartu yang kedua. Oke teman-teman, di sini ya kartu kedua. Di sini hoki rezeki, keberuntungan Anda itu bagus ya. Cuman di sini Anda memang cukup kuat ya, cukup bijaksana dalam pengeluaran uang, dalam pemakaian dan dalam mendapatkan suatu rezeki ya. Karena di sini kalau saya lihat hoki rezeki di sini yang saya lihat pencerahan aura Anda itu memang satu, Anda maaf ya teman-teman jika memang menyinggung perasaan Anda. Jika memang Anda sensitif ya saya minta maaf ya, karena memang saya melihat dan menerawang apa adanya, apa yang saya tahu itulah yang akan saya bilang ya. Di sini teman-teman, hoki rezeki Anda itu ya bukan Anda ada seorang wanita ataupun seorang pria, karena memang kedua-duanya masuk ya di sini. Kalau saya di sini hoki rezeki Anda itu bagus, cuman satu, Anda itu sombong ya. Anda memiliki suatu kemampuan yang memang Tuhan menganugerahkan Anda itu bisa mengelola suatu keuangan, bisa mendapatkan suatu keuangan itu yang banyak ya, bisa membuat bahwa Anda itu ibaratnya suatu kata kiasan, dari satu uang kertas bisa melipat gandakan sampai 10.000 kertas ya, uang kertas gitu ya. Nah jadi di sini teman-teman bukan ibaratnya ya uang palsu ataupun uang monopoli ya, ibarat begitu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini kalau saya lihat di sini pink, yang gelas pink ini memang satu, pencerahan aura itu satu, Anda jangan terlalu apa ya, menyombongkan diri, apalagi kemampuan bakat Anda. Terus juga Anda tutur katanya juga ya, karena memang teman-teman di sini tak hanya cukup untuk IQ, tapi EQ juga perlu ya teman-teman ya. Karena memang pencerahan aura itu tidak berdasarkan IQ, tapi IQ juga terpenting. Nah jadi di sini untuk gelas pink, hoki rezeki Anda itu ada, tapi memang pasti ada masa waktunya Anda pasti mengalami hal penurunan ya teman-teman. Karena memang setiap manusia tuh dalam segala hal bidang pun juga tak seharusnya selalu naik, tapi juga bisa juga turun ya, high dan down. Jadi di sini teman-teman, hoki rezeki Anda tuh ada, dewa penolong juga siap membantu Anda. Cuman di sini karena dengan tutur katanya itu hal yang tidak baik itu, makanya dewa penolong yang bertemu dengan Anda itu sangat susah ya untuk membantu Anda, sehingga dewa penolong itu satu persatu pergi meninggalkan Anda, pergi menjauhi Anda ya. Karena memang teman-teman sesuatu hal sikap ya, sikap sembrono, yang suka menyombongkan diri, yang suka acuh tak acuh, yang selalu merasa diri Anda tuh benar. Jadi dewa penolong yang tadinya ingin membantu Anda akhirnya satu persatu pergi menjauh Anda ya teman-teman. Nah jadi di sini hoki rezeki keberuntungan Anda itu, Anda janganlah sombong, janganlah laga ya, jangan merasa diri Anda itu paling hebat ya, karena memang
sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya manusia pasti ada satu kelemahan, ya, satu kekurangan yang tidak bisa Anda capai gitu ya teman-teman ya. Jadi ciptaan Tuhan ke manusia itu pasti selalu ada kelebihan dan selalu ada kekurangan. Jadi teman-teman, hargailah apa yang ada di depan mata dan turunkanlah ego Anda, turunkanlah rasa kesombongan Anda ya teman-teman, sehingga Anda bisa mendapatkan yang lebih besar lagi dari Dewa Penolong. Oke, di sini teman-teman udah cukup paham ya. Di sini saya akan meramalkan dari kartu remi. Oke teman-teman, di sini. Nah, seperti halnya tadi yang saya katakan ya teman-teman. Nah, di sini Dewa Penolong sudah datang untuk memberi Anda hoki rezeki. Cuman Anda satu, kurang kesabaran. Kedua, Anda kurang bisa menyikapi hal yang baik ke Dewa Penolong. Anda kurang bisa menghargai. Anda acuh tak acuh. Anda merasa diri Anda paling hebat. Anda merasa diri Anda itu paling berkemampuan. Anda paling merasa bahwa dan lain-lain sebagainya. Teman-teman di sini, di ketiga kartu ini kan, Anda merasa bahwa Anda tuh lebih berpotensi, lebih berkemampuan dalam soal uang, apalagi memainkan saham, ya, apalagi memainkan modal usaha, ya, pokoknya mungkin dalam multi level marketing, dalam bisnis, mungkin dalam rekan kerja sama Anda, bentuk tim, bentuk kelompok, ya. Jadi di sini teman-teman, ketiga kartu ini, ya. Nah, di sini ini melambangkan kartu terbalik. Ini melambangkan bahwa Anda itu, ya, tidak menghargai yang namanya Dewa Penolong. Memang di situ Anda banyak-banyak bersabar, ya. Di sini kalau saya lihat sini, Anda sedang down, ya. Anda sedang tidak naik daun, ya. Anda kurang bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena apa? Satu, kesombongan Anda. Kedua, keegoisan Anda. Harga diri Anda yang lebih tinggi. Anda tidak bisa diajari. Anda malah ingin mengajari. Jadi teman-teman di situ semua, luangkanlah sedikit untuk Dewa Penolong ataupun untuk orang di sekitar Anda, ya. Luangkan sedikit waktu untuk supaya orang-orang yang selalu mendukung Anda, mensupport Anda, memberi Anda nasihat, kritik dan saran, Anda jalankan, Anda dengar. Setidaknya Anda sangat susah untuk mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Setidaknya Anda belajar untuk menghargai orang, belajar untuk menasihati, belajar untuk siapapun yang menasihati Anda, jika itu baik Anda ambil, ya. Anda mendengarkan suatu hal yang baik, Anda mendengarkan sesuatu hal, ya. Anda berpikir hal yang baik, ya, berpikir hal yang positif, sehingga Anda bisa mendapatkan yang terbaik. Anda dikritik, Anda diberi saran, Anda diberi nasihat, Anda terima. Setelah Anda mendengarkan itu semua, Anda saring kembali. Apakah itu benar? Apakah itu perlu? Atau apakah itu tidak? Apakah itu buruk? Apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Jadi teman-teman di sini, ya, ketiga kartu ini, kalau saya lihat di sini, Anda sangat mendapatkan hal yang kerugian sangat besar ya teman-teman ya. Karena teman-teman kurang menghargai, kurang menghargai sisi baik, kurang bisa menghargai Dewa Penolong, kurang bisa menghargai nasihat. Kalau dari hasil penerawangan saya teman-teman, jika itu semua bisa Anda dapatkan, Anda bisa lebih baik lagi. Karena di sini teman-teman, Anda bisa menjadi serba kekurangan teman-teman. Uang juga kurang. Biasanya Anda bisa keluar negeri, Anda bisa naik happy-happy, naik pesawat, bisa jalan-jalan kemana aja. Tapi sekarang Anda lebih banyak di rumah,
lebih banyak makan di kafe-kafe biasa. Di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya, Anda tuh orangnya high class teman-teman. Satu, kalau saya lihat Anda high class, bisa saja Anda bukan dilihat dari uang, tapi dilihat dari IQ. Anda high class ya. Kedua, Anda high class itu dilihat dari uang Anda, penampilan Anda, ya. Terus ketiga, dari kewibawaan Anda, ketegasan Anda. Jadi di sini teman-teman, IQ itu banyak ya teman-teman. Itulah hal yang membuat Anda tuh sombong, ya. Karena memang gak hanya cukup IQ, tapi EQ juga perlu ya teman-teman. Sehingga Anda perlu menciptakan suatu pencerahan aura diri Anda tuh menjadi diri yang lebih baik lagi ya teman-teman. Di sini saya akan mengatakan bahwa pencerahan aura itu bukan hanya kita membersihkan seluruh aura kita. Cuman di sini satu, dari sikap kesombongan kita, dari sikap harga diri kita yang lebih tinggi, dari sikap kita yang tidak mau belajar, dari sikap kita yang tidak mau menghargai dan menghormati orang lain, dari sikap kita yang selalu merasa bahwa diri kita lebih hebat, lebih pintar dari segalanya, dari sesuatu apapun. Itu bisa membuat pencerahan aura kita tuh jadi redup, jadi gelap. Nah, kenapa teman-teman selalu mengajak Anda untuk pencerahan aura? Nah, jadi teman-teman di sini sudah cukup tahu ya, dan cukup paham kenapa pencerahan aura itu perlu untuk dibersihkan. Karena tidak hanya IQ, tapi EQ juga perlu. IQ dan EQ harus seimbang, ibaratnya dengan yin dan yang. Ya teman-teman di sini ya. Jadi di sini teman-teman, pencerahan aura itu perlu. Satu, tidak hanya dikerja orang, tidak hanya ditutupi aura rezeki, tapi dari kita sendiri ya, yang tidak bisa menghargai dan menghormati lingkungan sekitar Anda, yang selalu sombong, yang selalu tinggi hati, ya, yang selalu tidak mau rendah hati, yang tidak mau berpuas diri, yang selalu tamak, sirik, cemburu, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini, aura Anda bisa menjadi gelap dan redup karena sikap Anda seperti itu. Oke teman-teman, sudah cukup paham ya? Nah jadi di sini, Anda bisa mendapatkan kembali hoki rezeki Anda, dewa penolong Anda. Nah, dewa penolong Anda itu seperti ini. Ini adalah orangnya rambut ikal, ya, bisa juga rambutnya lurus. Ini orangnya kurus, tinggi langsing, ya. Di sini juga berkulit hitam. Ini bisa menolong Anda ya. Ini adalah dewa penolong. Kapanpun bisa siap membantu Anda, tapi tergantung dari penilaian Anda ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini nah, di sini ya, teman-teman. Nah, ketiga kartu ini melambangkan bahwa Anda harus disarankan Anda harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar Anda. Terus yang kedua, Anda tidak boleh acuh tak acuh, ya. Jika Anda diberi nasihat, Anda terima. Jika Anda dikritik, Anda diberi saran, Anda terima, ya. Karena di sini sangat berpedoman ataupun memberi Anda tuh ilmu, ataupun memberi Anda tuh banyak kepuasan diri, banyak memberikan Anda wawasan yang sangat luas, ya. Mengajar Anda tuh supaya Anda tuh lebih banyak belajar dan menguasai, menghargai situasi kondisi lingkungan sekitar Anda. Ya, di sini Anda harus lebih banyak bersabar, belajar lagi dari nol. Ibaratnya bayi umur balita untuk menginjak usia umur 1 tahun dan sampai umur 5 tahun, belajar untuk berjalan, belajar untuk duduk, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini teman-teman, belajarlah
kembali berusaha menerima kritik dan saran nasihat. Ya, teman-teman, di sini jika Anda tidak bisa menerima itu semua, belajarlah sedikit demi sedikit, proses demi proses, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih luas lagi wawasan yang Anda terima nantinya. Oke, teman-teman, di sini sudah cukup paham ya. Oke, ketiga kartu ini, nah, di sini melambangkan ini. Nah, di sini kalau saya lihat, Anda banyak berdoa, ya, Anda banyak berpengharapan, ya. Di sini juga Anda banyak menyadari bahwa Anda tuh banyak acuh tak acuh, banyak cuek-cuekan dengan orang lain, apalagi tidak menghargai dewa penolong, ya. Jadi di sini, teman, Anda yang lalu Anda tinggalkan aura Anda tuh yang tidak baik, sikap, sifat, dan tingkah laku Anda kejarlah yang sekarang, membinalah aura Anda yang baru. Pertama, Anda pencerahan aura dengan mandi bunga, ya. Yang kedua, ya, jika Anda tidak mau pencerahan aura dengan mandi bunga, Anda celupkanlah badan Anda itu seluruhnya untuk mandi di tepi lautan, ya. Usahakan Anda kena air untuk mandi air pantai, ya. Jika Anda tidak mau, ya Anda bisa mencari saya untuk pencerahan aura, ya, untuk mandi bunga kembang, supaya sikap Anda bisa kembali bagus lagi, ya. Itu juga ketiga ini ya, teman-teman. Ketiga kartu ini mengatakan bahwa sebenarnya ada satu dewa penolong, cuman sudah lama untuk mengajak Anda tuh kerjasama, cuman karena memang sifat Anda tuh yang tidak baik, ya. Jadi dewa penolong ini pergi menjauh Anda, ya. Nah, bagaimana dewa penolong ini? Nah, dewa penolong ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, dewa penolong ini adalah orang yang cakep, ganteng, ya. Ini orangnya tegak, berwibawa, berkulit putih, ya. Nah, ini orangnya bisa dibilang tegak dan berwibawa, ya. Ini adalah sebagai dewa penolong yang ingin mengajak Anda itu kerjasama dalam bisnisnya, ingin membantu Anda dalam hal keuangannya, ya. Cuma karena di sini, teman-teman, dia merasa bahwa semua kebaikannya itu, ajakan kerjasamanya itu tidak dihargai sama kamu, ya. Dia pergi menjauh, ya, karena dia merasa sakit hati dan tidak dihargai kebaikan dia itu kepada Anda, ya. Jadi teman-teman di sini, ya, kalau misalnya Anda sudah menyadari ada orang yang seperti itu, Anda carilah kembali mencari orang itu untuk mengajak kerjasama. Tapi terlebih dahulu Anda berusaha meminta maaf lah kepada orang itu, karena memang Anda sudah menyakiti hati dia, gitu ya. Teman-teman di sini, untuk kata meminta maaf kepada orang lain itu sangat tidaklah susah, ya. Tapi tergantung dari Anda sendiri. Karena harga diri Anda terlalu tinggi, jadi Anda berusahalah untuk merendahkan diri. Merendahkan diri itu bukan berarti harga diri Anda itu diinjak-injak, tapi ego Anda tuh jangan terlalu tinggi, tapi sedikitlah Anda rendah diri supaya Anda bisa diterima kembali dalam pergaulan Anda, gitu ya, teman-teman, ya. Nah, oke, di sini saya akan lihat lagi bagaimana pesannya untuk aura gelas warna pink. Nah, jadi di sini ya, teman-teman, ini kalau yang saya lihat, kalau dari hasil penerawangan saya, banyak orang yang kecewa, sedih, kesal, dan sakit hati terhadap perlakuan Anda, kesombongan Anda, harga diri Anda yang terlalu tinggi, merasa Anda tuh selalu hebat. Jadi di sini, teman-teman, kembalilah Anda mencari mereka, Anda meminta maaf, ya, kepada mereka, Anda rujukan kembali, Anda menciptakan hubungan yang baik kepada mereka, ya. Karena mereka itu adalah
orang yang dewa penolong yang bisa membuat Anda tuh bangkit kembali, membuat Anda tuh keuangan Anda bisa membaik kembali ya teman-teman. Jadi di sini hargailah dan Anda peduli terhadap lingkungan Anda. Jangan terlalu merasa bahwa diri Anda tuh adalah bisa melakukan semuanya dalam segala hal. Merasa diri Anda tuh lebih berpotensi ataupun berkemampuan yang lebih baik ya. Nah, juga di sini teman-teman, di sini ada juga dewa penolong. Ini adalah seorang wanita yang sangat cantik ya. Berparas wajah yang cantik, rambutnya panjang, badannya ideal, nggak terlalu tinggi ya, kurus tinggi langsing ya, orang ideal ya. Kulitnya putih ya. Ini adalah orang yang sangat berpotensi juga. Ini juga punya berkemampuan, uangnya juga banyak ya. Ini juga bisnisnya juga oke ya. Ini juga pernah datang untuk mengajak Anda tuh bisnis kerjasama. Cuma di sini ya teman-teman. Uh, cuma di sini ya teman-teman, ada dewa penolong yang sengaja ingin memang untuk membuat Anda tuh selalu menjadi lebih baik ya. Cuman di sini ya dewa penolong seperti ini ya Anda jangan jauhin lah ya. Anda kembalilah rujukan kembali, Anda kembalilah mencari suatu uh, kepastian dari dia ya teman-teman, karena memang di sini ini adalah titik temu untuk kembali lancar usaha Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman memang sih banyak keluh kesah Anda, banyak kesedihan Anda, banyak kekecewaan Anda. Begitu mereka juga pun begitu ya teman-teman. Jadi di sini Anda kembalilah membuat pencerahan aura Anda itu kembali bersinar. Kembalilah mempunyai sifat, sikap dan watak yang perilaku yang baik ya. Karena memang kembali kita diingatkan oleh Tuhan, IQ sepintar apapun, sehebat apapun, sekemampuan apapun, sepotensi apapun, itu adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Jadi kalau misalnya IQ kita tinggi, tapi IQ kita tidak tinggi, itu sama saja bohong ya teman-teman ya. Jadi di sini IQ dan EQ harus diseimbangkan, harus perlu ada yin yang supaya Anda bisa menetralisir, menyeimbangkan dalam kehidupan Anda. Teman-teman apakah bisa mendapatkan yang baik atau tidak baik itu tergantung dari Anda, karena Anda lah yang selalu menghandle kehidupan Anda menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, di sini sudah cukup paham ya untuk kartu ramalan kedua dengan gelas pink ya. Semoga memang bisa membuat Anda tuh bisa menjadi lebih baik lagi. Solusi kemudahan Anda bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda ya. Jika memang Anda sesuai, ya Anda terapkan. Jika tidak sesuai, Anda bisa mencari saya ataupun mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, di sini yang kartu ramalan kedua sudah selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya akan lanjut lagi hasil ramalan yang ketiga dengan gelas warna biru. Ini seperti biasa saya akan seduh dulu ya airnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini ya, dari hasil saya seduh air untuk Anda, di sini sih memang hoki rezeki ada. Cuman di sini Anda hampir sama dengan pilihan yang kedua ya, gelas pink. Cuman di sini Anda kurang bisa menghargai uang ya di sini teman-teman ya. Anda di sini Anda suka berhuru-hara, Anda suka menggunakan uang yang tidak sewajarnya ya di sini teman-teman ya. Di sini kalau saya lihat di sini sih sebenarnya Anda sangat susah untuk bisa maju, apalagi
bisa mengalami hal yang kesuksesan gitu ya. Karena memang di sini teman-teman, dari gelas ini sih memang kalau saya lihat banyak sesuatu hal yang bisa Anda kerjakan, cuman Anda selalu mengharapkan uang lebih, tapi tidak perlu bekerja gitu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman ya bisa saja Anda bisa mendapatkan itu semua, cuman yang namanya penghasilan uang itu kan pasti selalu uh, selalu selalu Anda bekerja baru bisa menghasilkan uang ya. Nah jadi di sini teman-teman di sini dari air ini bisa mengatakan bahwa Anda satu kurang bisa menghargai yang namanya uang. Sifat mujur juga akan datang, cuman ya mungkin dari segi Anda yang menggunakan uang ya dengan cara yang tidak baik. Di sini hal yang baik pun datang pun juga tidak akan menghampiri Anda ya, sangat susah ataupun sangat jarang ya. Kenapa? Karena memang di sini satu Anda mungkin bisa main judi. Kedua mungkin Anda berhuru-hara dengan main perempuan. Terus yang ketiga mungkin Anda dengan cara mungkin ya hal-hal yang tidak baik, mungkin obat-obatan yang lain ya, ataupun mungkin ya ingin memanfaatkan hal yang baik dari orang lain sehingga orang lain mendapatkan kerugian, Anda mendapatkan hal yang baik gitu ya. Nah jadi di sini teman-teman dari kelas ini mengatakan bahwa Anda sebenarnya bisa mendapatkan hal yang baik, cuman Anda salah menggunakan hal yang baik. Anda salah menggunakan di mana Anda melakukan seharusnya Anda melakukan A itu yang baik, B yang baik, gimana yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi di sini mengatakan bahwa hoki rezeki Anda itu akan datang. Cuman Anda salah jalan. Anda kurang bisa menghargai yang namanya suatu hal yang positif, kerjasama ya. Anda kurang bisa memanfaatkan, Anda kurang bisa berpikir hal yang baik sehingga Anda susah untuk bertemu dengan dewa penolong. Di sini ya teman-teman, di sini maaf ya teman-teman, mungkin ini tidak sesuai dengan Anda ataupun tidak resonate ya, karena memang di sini saya mengatakan ala kadarnya karena saya mengambil energi positif ya. Jika memang Anda tidak sesuai dengan Anda, berarti tidak sesuai dengan Anda, karena memang saya mengambil aura yang lain ya. Di sini aura positifnya itu sangat kuat sekali ya. Jadi saya bisa menerangkan, saya bisa menjelaskan itu semuanya itu dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi di sini teman-teman kurang bisa menghargai, kurang bisa merespek ya. Di sini Anda bisa dibilang rasa ego Anda sangat tinggi ya di sini ya, teman-teman. Ini di sini kalau saya lihat di sini aura Anda itu banyak aura gelap yang menyelimuti ya di atas air ini ya teman-teman ya. Sebenarnya Anda masih bisa berusaha ya, masih bisa berjuang, masih bisa mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan ya. Cuman di sini Anda ada sesuatu hal yang tidak lazim ya teman-teman ya. Ada sesuatu hal yang tidak wajar yang saya lihat di sini. Jadi di sini teman-teman untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik itu mungkin dari finansial, keuangan, mungkin di sini kalau saya lihat di sini ada sesuatu yang menurut saya ada keganjilan ya, keganjalan ya gitu ya, janggal gitu ya. Jadi di sini kembalilah Anda kehidupan yang bagus ya, kehidupan yang agak normal ya teman-teman di sini. Karena memang di sini mungkin di sini yang saya lihat di sini satu tumbal, terus yang kedua kalau yang saya lihat di sini selain tumbal, yang kedua mungkin Anda menggunakan sesuatu hal yang mungkin pesugihan ya untuk mendapatkan sesuatu. Terus yang ketiga mungkin Anda melakukan sesuatu hal yang mungkin
orang lain tidak tahu ya, sehingga Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang banyak dari orang lain gitu. Nah, jadi di sini kalau saya lihat, ubahlah, benahilah kembali pencerahan aura, ubahlah kembali Anda menjadi normal ya, karena memang sesuatu hal yang tak lazim bisa menghancurkan kehidupan Anda ya di sini ya teman-teman ya. Di sini ada banyak aura gelap ya di sini ya. Aura gelapnya di sini di atas gelasnya ini ya teman-teman. Segeralah Anda tinggalkan sesuatu hal yang tidak baik ya teman-teman, karena ini bisa membahayakan Anda dan bisa merugikan keluarga Anda, apalagi Anda sendiri. Di sini ya teman-teman, saya akan lihat lagi kartu reminya bagaimana. Karena di sini yang saya lihat, yang saya rasakan, aura yang saya lihat sih memang sangat tidak baik ya. Oke teman-teman, di sini kalau di sini yang saya lihat, Anda kurang bisa mendapatkan kepuasan hati ya, apalagi kebatinan ya. Di sini kalau saya lihat di sini Anda banyak mengharapkan sesuatu hal lebih cepat ya. Misalnya Anda ingin mendapatkan suatu pekerjaan, mendapatkan suatu keuntungan yang banyak, Anda melakukan suatu pesugihan ya. Misalnya Anda udah tahu ya pesugihan itu apa artinya. Mungkin Anda buka toko usaha itu dengan pesugihan ya, mungkin dengan tumbal, mungkin dengan sesuatu malu astral ya, yang membantu Anda itu dalam hal makanan, buka toko usaha, ataupun untuk selalu mendapatkan keuntungan yang tak lazim gitu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ada banyak hal yang bisa membuat toko usaha Anda tuh laris ya, tanpa pesugihan ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau saya bisa melakukan suatu usaha dagang lancar ya, tanpa ada pesugihan ataupun tumbal ataupun malu-malu astral ya teman-teman ya. Karena di sini kalau saya lihat di sini merugikan orang lain, terus yang kedua juga bisa membuat diri Anda lupa diri, membahayakan orang lain, membahayakan keluarga sendiri, apalagi Anda sendiri ya. Nanti jadi di sini Anda kurang bersabar dan Anda selalu menyikapi sesuatu kehidupan itu dengan sepele, selalu merasa bahwa Anda tuh tidak selalu mendapatkan hal yang baik. Di sini Anda juga banyak merasa kesel, selalu tidak mendapatkan uang ya. Dengan cara inilah Anda baru bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik. Jadi di sini sebenarnya kalau saya lihat di sini, pesugihan ataupun dengan cara memanggil malu-malu astral ataupun tumbal itu sebenarnya tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik ya. Dia memberikan Anda tuh banyak kelebihan, banyak pemasukan, rezeki, tapi sebentar saja sudah hilang ya. Ada saja pengeluaran. Nah jadi di sini teman-teman, banyak amarah, banyak kesedihan, sehingga Anda kurang bisa melakukan sesuatu yang baik. Dalam hal Anda dengan teman juga ya, di sini kalau saya lihat kerjasama juga ada banyak curang, ada banyak hal yang tidak baik. Karena di sini sosoknya itu banyak hal yang tidak baik ya teman-teman. Banyak hal yang aura-aura yang selalu mencekam, yang selalu membuat Anda itu jadi tidak baik, sehingga Anda selalu mendapatkan yang tidak baik, sehingga Anda selalu merasa diri Anda tuh tidak mendapatkan yang terbaik gitulah. Intinya tuh baik dan terbaik ya di sini teman-teman ya. Anda selalu merasa tidak berpuas diri. Sehingga di sini kalau saya lihat pencerahan aura itu sangat gelap ya di sini ya teman-teman ya. Awan yang sangat menyelimuti Anda itu menjadi gelap. Hati batin Anda tidak baik ya teman-teman. Anda selalu merasa bertemu dengan orang lain pun Anda selalu merasa curiga dan salah paham, dan selalu merasa
Anda dicemooh, Anda selalu diacu-acu, Anda selalu dihina, Anda selalu dibelakangkan gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu semua tidak ada, karena memang semua adalah menyikapi itu semua ya, sehingga Anda harus selalu menyikapi semuanya itu dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir gitu ya. Coba di sini saya akan lihat lagi 6 kartunya mengelambangkan bahwa apa lagi. Nah, jadi di sini teman-teman, ini yang saya lihat bahwa tidak ada suatu pemasukan, tidak suatu ada pendapatan ataupun yang bisa ditabung ya. Karena memang di sini banyak ada sesuatu hal yang selalu membuat Anda tuh gelisah gundah, selalu aja ada uang habis dan habis ya. Padahal sudah banyak melakukan pengorbanan, banyak membayar pesugihan, banyak membayar uh, sesuatu hal yang untuk memanggil sosok halus ataupun membuat keuntungan semata, membuat Anda tuh merasa Anda bahagia sebentar saja gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini mengatakan bahwa Anda tuh benar-benar tidak berpuas diri ataupun merasa tidak bahagia. Jadi di sini intinya itu Anda itu kurang bisa mendapatkan kepuasan gitu ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, nah sebenarnya di sini Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik. Sebenarnya Anda bisa mendapatkan yang terbaik. Anda cuman di sini Anda kurang ya teman-teman. Anda kurang bisa memahami, Anda kurang bisa berpikir positif, Anda kurang bisa menyesuaikan lingkungan sekitar Anda, sehingga Anda selalu berpikiran pici, berpikiran sempit, berpikiran yang tidak baik, ya, selalu berpikiran marah, sirik, cemburu, iri hati, ya. Anda selalu merasa bahwa Anda dikucilkan dalam pergaulan. Jadi di sini sebenarnya Anda bisa mendapatkan itu semua. Cuma satu, kesabaran. Dua, Anda bisa lebih merespon dan lebih menghargai dan menghormati lingkungan sekitar Anda, sehingga Anda tidak perlu memunculkan hal-hal yang tidak baik ya, yang bisa membuat Anda tuh jadi lupa diri ataupun jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik yang bisa membuat Anda tuh menyiksa diri dan menyiksa batin Anda ya teman-teman ya. Coba di sini ya teman-teman. Nah, 3 kartu ini melambangkan bahwa sebenarnya ada beberapa orang, beberapa teman dewa penolong yang ingin siap membantu Anda ya. Cuman di sini Anda merasa bahwa Anda, lingkungan sekitar Anda itu selalu memberi Anda tuh tidak mendapatkan yang terbaik ya. Karena memang di sini teman-teman Anda selalu ingin mendapatkan yang terbaik, karena Anda selalu diberi penglihatan bahwa kenapa teman-teman saya selalu mendapatkan yang terbaik, kenapa teman-teman saya selalu mendapatkan ini itu ya teman-temannya. Nah, jadi di sini, nah dua penolongnya seperti ini ya teman-teman. Nah, satu penolong dewa penolongnya seperti ini. Ini adalah orang yang cakep ya, orang yang ganteng, enak dilihat ya. Badannya tegap, tinggi ya, berwibawa, kulitnya putih. Terus juga yang di sini orangnya kulitnya juga kulit di sini teman-teman, kulitnya kuning langsat ya. Ini orangnya tinggi juga tegap ya. Orangnya berisi badannya, orangnya kuning langsat. Nah, ini kedua orang ini dewa penolong bisa membantu Anda ya. Cuman di sini Anda sendirilah yang bisa menyikapi dan menilai itu bagaimana ya. Nah, di sini teman-teman, yang saya rasakan aura positif Anda yang tidak baik itu gelap, aura gelap, sangat tidak mendukung ya teman-teman. Jadi di sini membuat Anda tuh jadi tidak baik, sehingga Anda kurang bisa mendapatkan yang baik. Anda sendirilah yang kurang bisa menilai, Anda sendirilah yang kurang bisa menghargai gimana Anda bisa mendapatkan terbaik teman-teman. Karena memang untuk penilaian kata terbaik itu kita sendiri yang menilai ya teman-teman. Bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Karena memang teman-teman ibaratnya seperti ini.
Jika kita memang kita bisa duduk di depan teras sambil menikmati angin sepoi-sepoi, pasti kita bisa menilai bahwa kita duduk ya duduk di depan teras, kita menikmati angin sepoi-sepoi. Berarti itu kita bisa menilai, wah ini adalah angin yang sangat sepoi yang bisa menyejukkan hati. Berarti kita menilai bahwa itulah yang terbaik. Ya, ibarat seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di situ baik dan terbaik. Baik itu apa yang kita lihat di depan mata kita, itulah yang baik. Jadi kalau terbaik, apalah yang kita rasakan itulah yang terbaik. Ya teman-teman di sini udah cukup paham ya, udah cukup tahu ya teman-teman ya. Coba saya akan lihat lagi ini pesannya apa untuk gelas yang ketiga, gelas yang warna biru. Nah, teman-teman di sini ya ini kartunya ini di sini mengatakan bahwa Anda satu, sampingkanlah rasa keegoisan Anda, sampingkanlah rasa amarah Anda, ya, kesyirikan, kecemburuan, iri hati, semua segala macam hal yang tidak baik, singkirkan itu semua, baru Anda bisa mendapatkan yang terbaik ya teman-teman. Juga Anda bisa mendapatkan suatu kepuasan diri, hoki rezeki keberuntungan Anda, dewa penolong Anda yang murni bisa datang menghampiri Anda. Di sini teman-teman, Anda sudah cukup paham, banyaklah berdoa, banyaklah bersyukur ya, karena memang Anda bakal diberkati hal yang baik. Di sini ada satu lagi dewa penolong ya, teman-teman yang siap membantu Anda ya. Di sini kembalilah Anda sendirilah menilai itu semua ya. Nah, di sini ya teman-teman, dewa penolong ini adalah orang yang berkulit hitam. Rambutnya bisa berambut ikal ataupun rambut lurus ya, kurus tinggi langsing ya. Ini bisa siap membantu Anda ya teman-teman ya. Dia adalah dewa penolong. Jadi di sini kembalilah Anda sikapilah itu semua, berbuat yang baik ya, berpikir yang baik, berpikiran jernih, positif, sehingga ada hoki rezeki keberuntungan yang murni bisa Anda terapkan kembali ke kehidupan Anda. Kembalilah Anda pencerahan aura, mencari saya untuk solusi kemudahan ya, sehingga Anda kembalilah murni dan seluruhnya aura Anda tuh baik adanya. Teman-teman di sini udah cukup paham ya untuk ramalan yang ketiga dengan gelas yang warna biru. Boleh dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini ya teman-teman. Jika ada solusi kemudahan yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke saya ya teman-teman. Kembali saya akan mengatakan bahwa hasil ramalan saya bersifat hiburan, tidak memaksa Anda untuk mempercayai ramalan saya. Jika sesuai, jika disonit, berarti saya mengambil aura positif Anda. Jika tidak sesuai, berarti saya tidak mengambil aura positif Anda. Teman-teman di sini kembalilah menonton ramalan saya ini dengan baik adanya ya teman-teman di sini. Jika ini sesuai dengan Anda, menarik perhatian Anda tontonlah dari awal sampai akhir. Jika tidak sesuai, Anda bersikap hiburan saja ataupun sebagai permainan semata saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman di sini saya Penjaya mengucapkan rasa terima kasih karena Anda sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman di sini ambillah, pupuklah hal yang positif, terapkanlah dalam kehidupan Anda supaya Anda bisa mendapatkan yang terbaik, menjalankan kehidupan Anda supaya kehidupan Anda bisa menjadi lebih berarti dan lebih bermakna. Oke teman-teman di sini saya Penjaya mohon pamit dan sampai jumpa.